ketemu lagi dengan saya Yogi saja di channel Arsatya Koi pastinya. Oke juragan, karena banyak yang minta request dan saya juga mau share pakan ikan koi kita seperti apa. Karena kita hanya memakai pakan ikan lele, akan tetapi kualitas ikan kita seperti di belakang saya, merah-merah strong ya juragan. Yang di sana juga. Nanti saya tunjukkan dulu ikannya kualitasnya merahnya seperti apa dan pakannya seperti apa sih. Oke, ikuti terus juragan. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share sebanyak-banyaknya. Oke, ikuti saya terus. Jangan di skip videonya juragan. Juraganku, ini dia penampakan ikan kualitas kita juragan. Ini yang ukuran besar ini sudah mulai merah-merah juragan. Kecil pun juga merah, tapi kalau untuk jenis soa, perkembangan merah memang agak lumayan sulit. Kita pasti bantu dengan maggot atau enggak kualitas pakannya bagus. Tapi kalau untuk kebagusan kayak juraganku semua, kita tidak ada yang oranye-oranye. Kualitasnya merah-merah ini dan ada bocorannya juragan. Apa itu bocorannya? Kualitas ikan seperti ini merahnya strong-strong. Bocorannya kita hanya memakai pakan yang hemat di kantong. Apalagi Anda pembudidaya awal pastinya tidak mau rugi untuk membesarkan ikan koi, karena ikan koi pakan kualitas tinggi itu yang mempertajam warna dan membentuk ikan bodinya bulky-bulky seperti ini pasti mahal. Jadi saya bocorkan juragan ya. Kita berbagi ilmu saja. Saya menggunakan pakan apa sih sebenarnya? Hemat di kantong, harga murah. Yuk ikuti saya. Saya tunjukkan ikan pakan ikan koi kita yang hanya menggunakan pakan lele. Merek apa sih? Dan ini bukan endorse ya juragan. Oke, ikuti saya juragan. Baik juragan. Ini dia saya kasih bocorannya. Kita hanya menggunakan pakan ini juragan. Pakan Patriot Fit, pakan ikan apung masa pertumbuhan. Dan ini hanya sangat murah. Ini belinya cuma sekitar 290, nggak sampai 300.000 juragan ya. Tapi kita lihatnya di sini juragan. Di kandungan kadar air 12%, protein kasarnya ini juragan ya. Dia sudah 30 sampai 33%. Itu sudah sangat bagus juragan. Bagus sekali. Lemak kasarnya juga 8%, seratnya 6%, abunya 12%, hanya cuma 12%. Itu bagus karena didukung dengan protein kasar 30 sampai 33%. Kita cari ini. Ini sangat besar. Jadi ini untuk perkembangan ikan itu bagus sekali. Dan ini biasanya buat pakan gurami sama lele. Tapi kita fungsikan di pakan ikan koi. Untuk apa? Apa tidak masalah untuk polanya dan warnanya? Loh, gini, kita untuk pakannya kita cari, kalau pembudidaya kita cari untuk besarnya. Dan setiap kali kita beli seperti ini, karungan ini pickupan ya, seperempat truk. Jadi kurang lebih ini cukup untuk 2 bulan dari 50 kolam. Itu 2 bulan ini habis dan harus sudah pesan. Dan ini sudah beberapa yang habis. Ini biasanya kemarin tinggi juga itu. Ini sudah tinggal segini. Itu biasanya lumayan sih. Jadi kita setiap kali pakan itu 4 ember itu. 4 ember itu untuk 2 tempat kolam yang nanti di kandangan sama ditulis Krio itu 1 ember beda lagi, berarti 6. Hitungannya 6. Jadi seperti ini. Kita hanya pakai pakan lele ini juragan. Tapi apa campurannya yang seperti kemarin saya beritahu, campuran ikannya apa sih? Pakannya apa sih kok bisa warnanya ngejreng merah itu? Oke, saya beritahu bocorannya juragan ya. Pakannya ini campurannya apa? Ini dia juragan. Kebetulan ini tinggal sedikit karena kita tadi sudah kasih makan untuk lele. Campurannya ini juragan. Ampas jamu juragan. Ah, ini ada pelas gitu. Ini ada kunir ya juragan, kunir, kencur, jahe itu. Ini ada temulawak. Udah pokoknya semua jamu-jamuan yang dijual sama penjual jamu ideran gitu, keliling itu. Coba juragan tanyakan, bos, bu, apa bule itu ya yang jualan itu, ada nggak ampas-ampas jamunya itu? Dibeli nggak apa juragan, seikhlasnya biasanya itu, karena dia daripada dibuang kita manfaatkan, daripada kita juga beli jahe merah, kencur,
dan lain-lain itu yang baru, kita juga biayanya lebih mahal. Jadi lebih murah pakai bekas orang jualan itu, biasanya seikhlasnya dikasih karena pastinya dia buang. Tapi kandungannya di dalam ampas itu masih berfungsi dan masih ada juragan. Fungsinya apa? Nanti untuk daya tahan ikan pertama, kedua untuk mempercerah atau memperpekat warna, ketiganya untuk membantu pertumbuhan dia agar tidak, kalau kebesaran nanti otomatis polanya lebih rucah jadi pecah-pecah, kalau bantet juga kurang bagus, jadi dia penyeimbang itu. Dan untuk nafsu makan juga ini sangat bagus karena ada temulawaknya. Untuk kunirnya itu untuk warnanya seperti ini untuk mempertajam warna merahnya itu, dan untuk jahe merahnya itu untuk ketahanan tubuh. Terus ada kencurnya itu juga untuk ketahanan tubuh dan stamina-nya ikan itu seperti ini. Jadi banyak sekali fungsinya, tidak hanya untuk manusia fungsi seperti itu, hewan pun juga membutuhkan. Jadi mungkin itu bocorannya juragan ya. Oh iya, untuk takarannya juragan ya. Jadi takarannya gini, saya mengira-ngira kalau untuk satu ember ini kita pakannya segini, kita kasih 2 gayung untuk mandi, terus kita campur air. Jadi setidaknya seumpamanya untuk kolam atau apa itu kemungkinan kalau segini itu 5 kilo ya juragan. 5 kilo per 5 kilo itu perbandingannya berarti 1 kilo lah. Kita anggap 1 kilo 1 gayung ampas jamu plus air. Nanti itu diendapkan dulu sampai airnya pakannya mengembang, baru kita kasih makan. Kegunaannya apa? Agar cairan ampas atau kadar di jamu itu meresap di pakan ikan dan bercampur jadi satu, tapi tidak lembek, terlalu lembek. Bentar aja, pokoknya mengembang itu bisa dikasih pakan. Oke juragan, mungkin itu saja. Nanti habis video ini saya kasih reng-rengan atau catatan tulisan sambil saya jelaskan juga mengenai campuran pakan ini. Jadi jangan di skip agar juraganku tidak salah paham dan tidak bingung untuk meniru seperti saya dan hasilnya ikan yang seperti saya videokan tadi. Oke juragan, kita lanjut. Jadi ini juragan komposisi pakan racikannya 1 kilo atau sampai 2 kilo pakan ikan apung itu kita beri 1 gayung atau kurang dari 1 gayung nggak apa-apa. Itu racikan ampas jamu, bekas jamu itu yang terutama kunir itu untuk warna merahnya, faktor pendukung warna merah. Jahe merah itu untuk ketahanan daya tahan tubuh. Temulawak itu untuk nafsu makan meningkat. Pelas itu untuk seratnya, tambahan serat itu, sama dia juga stamina juga. Itu nanti dikasih tambahan setengah gayung air atau kurang dari setengah juga bisa. Yang penting bisa tercampur, lalu rendam kurang lebih 30 menit sampai pakannya itu sedikit mengembang atau sudah jamunya sudah campur dan air sudah mencampur sama pakan ikannya. Setelah sudah dikira sudah mengambang, itu siap dikasih pakan ke ikannya. Pemberitahuan sedikit ya juragan, beri makan ikan secukupnya atau pakan ikannya sedikit-sedikit sampai habis. Jadi jangan sampai menyisakan atau jangan sampai over, karena nanti bisa menyebabkan amoniak. Jadi pakan ikan sampai nggak habis kesedot di filteran itu nanti menjadi kotor, dikeruh di airnya, itu nanti menjadi campur sama amoniak ikan. Baik juragan, mungkin itu saja sekilas review saya tentang pakan atau racikan koi yang kita pakai. Jadi kualitas ikannya juragan pastinya sudah tahu seperti itu. Kita hanya mengasih pakan dengan itu, tapi racikannya seperti yang saya jelaskan tadi. Itu juragan. Jadi mungkin itu saja. Semoga bisa bermanfaat bagi juraganku semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Yang belum subscribe
silahkan di subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan share sebanyak-banyaknya juragan, agar saya tetap termotivasi dan lebih semangat lagi membuat konten tentang dunia koi, dan kita saling berbagi ilmu tentang perkoian. Oke, salam sukses selalu, semoga juraganku semua diberi kesehatan dan rezeki lancar. Mungkin ini saja, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.